Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentunya adik-adik sukacita dan Tuhan memberikan kesehatan. Adik-adik, kita mulai acara ibadah kita pada hari Minggu ini dengan dimulai kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan di dalam kebaktian online Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami mau memuji, menyembah nama Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mulai ibadah kita pagi ini dengan angkat satu pujian, Kasih Yesus Indah dan Indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
firman Tuhan, terlebih dahulu siapkan Alkitabnya, pikirannya, hatinya. Kita mau mengangkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Dan kita sudah berada di tahun 2022 dan juga kebetulan hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Januari. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kakak mau cekin dulu dong Alkitabnya. Ada? Oke. Kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyiapkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan kita dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Judulnya adalah Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, itu adalah firman Tuhan untuk hari ini. Judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, adik-adik, pasti adik-adik yang terkasih juga, jika kita berbuat baik, pasti banyak orang yang akan senang, banyak orang yang akan mengasihi kita. Kita tidak menyukai jika memiliki teman yang selalu berbuat jahat, atau teman-teman yang kadang-kadang berbuat baik dan kadang-kadang berbuat jahat. Sungguh kita juga akan bersedia kan, misalnya kalau meminjamkan mainan kita kepada sahabat kita. Pastinya sahabat kita yang baik dong. Kita nggak mungkin mau minjemin sama sahabat yang kurang baik. Nah, dan kita juga pasti tidak akan mau merusak barang-barang yang kita pinjam dari teman kita. Jika kita baik, maka kita akan memiliki sahabat yang baik juga, dan yang pasti sahabat kita akan sangat banyak. Ada orang yang mengasihi karena ada sesuatu yang diharapkannya, maka ia bersikap baik, dan setelah ia mendapatkannya, maka ia tidak berbuat baik lagi. Bahkan mungkin dia akan meninggalkannya. Misalnya karena dia punya mainan, akhirnya ditemenin, tapi ketika suatu hari mainannya hilang, dia nggak mau berteman lagi. Ada nggak adik-adik yang seperti itu? Nggak ada ya adik-adik? Maka kasih yang sebenarnya itu adalah kasih yang tidak berpura-pura, tidak ada karena ada sesuatu sehingga kalian mau berbuat baik. Nah, adik, kebaikan yang kita lakukan harusnya jangan sekali, dua kali, tapi kita harus melakukannya terus menerus, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga begitu kan, dia menyontohkan tentang bagaimana hidup dalam kasih. Dia akan menolong siapa saja yang dia bisa bantu selama Tuhan Yesus mampu. Tentu saja Tuhan Yesus kan Tuhan, dia akan pasti bantu semuanya. Nah, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meniru apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita bantu teman kita, apapun itu. Yang pasti adalah membantu dalam hal kebaikan. Bukan membantu ketika dia menyontek, terus katanya harus berbuat baik, terus akhirnya kalau nyontek dibantuin. Tidak seperti itu. Semua anak sekolah minggu yang memiliki adik, kakak, teman, saudara, semuanya harus melakukan kebaikan. Membantu orang tua juga itu hal yang baik. Nah, adik-adik, ketika kita juga semangat belajar, itu juga adalah hal yang baik. Nah, tadi dibilang kan bahwa kita jangan kendor dalam melakukan kebaikan. Roh kita harus menyala-nyala. Jadi, apapun yang terjadi, mau kita dalam keadaan kekurangan, apapun itu kita harus mau berbuat baik. Nah, anak sekolah minggu juga harus memiliki semangat yang selalu rajin belajar dan berdoa. Dalam dunia ini kita harus berjuang ya adik-adik, berjuang mengalahkan kemalasan. Kita mendapatkan keberhasilan dengan cara apa? Rajin belajar pastinya, rajin bekerja, berdoa, ya kan? Melakukan firman Tuhan. Nah, kita harus semangat melakukan itu. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah melakukan firman Tuhan. Dan yang pasti, ketika kita hidup dalam firman Tuhan itu, kita melakukan kebenaran itu, kita melakukan kasih itu, Tuhan pasti akan memberikan berkatnya buat kita. Apapun itu. Ketika kita nanti akan diberikan sekolah yang baik, berkat yang banyak, orang tua kita sehat, mama papa kita dikasih rezeki yang banyak, melimpah, diberikan kesehatan, itu adalah upah ataupun semua yang sudah dijanjikan Tuhan. Ya adik-adik, ingat ya, kalau kita misalnya berbuat baik, ya berbuat baiknya terus-terusan. Jangan cuma 1 kali, jangan sampai 2 kali, jangan cuma 3 kali, jangan cuma karena mau dilihat orang aja, enggak. Ketika orang tidak ada yang melihat, kita berbuat baik nggak apa-apa. Misalnya ambil sampah, tapi nggak ada orang yang ngeliat, ya gimana dong, rugi, nanti nggak akan ada yang memuji saya. Tidak, ya. Bagian kita adalah melakukan kebaikan. Bagian kita adalah mengasihi adik kita, kakak kita, teman kita, sahabat kita. Nah adik-adik, kakak ada satu video gimana sih
contohnya hidup dalam kasih itu dan kenapa kita harus mau hidup dalam kasih. Nah, adik-adik, kita lihat sebentar ya. Oke. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Dia pun bertanya dalam hatinya, kenapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak orang yang kaya. Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya. Dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia pun menghibur teman yang sedang sedih. Dan kembali dia bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi dan ia datang dan membantunya agar Budi dapat mengerti tentang pelajaran itu. Kemudian Budi bertanya kepadanya, kenapa ia mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyuman, Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku, jadi aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Itulah ceritanya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi gimana melihat videonya? Bagus ya? Ya betul adik-adik, kalau kita hidup dalam kebaikan dan kita hidup dalam kasih, Tuhan pasti akan lancarkan semuanya. Dan yang pasti adalah ketika kita hidup, ketika kita ada di dunia ini, ketika kita menjadi anak mama papa, ketika kita menjadi murid sekolah minggu, ketika kita menjadi seorang sahabat, yang pasti mereka akan melihat kita semua adalah, iya ya, anak Tuhan itu hebat, luar biasa, dan baik. Hidupnya selalu penuh kasih. Kata-katanya selalu memperkatakan hal-hal yang baik, tidak pernah menyakiti hati orang. Dan yang pasti dia selalu menolong. Jadi ketika teman kita, sahabat kita, lingkungan kita melihat kita, Tuhan yang akan dilihat. Iya ya, orang Kristen itu baik ya. Orang Kristen itu penuh kasih. Itu adalah tugas kita. Apapun yang kita lakukan, itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan yang pasti, adik-adik, ketika adik-adik rajin belajar, orang tua juga pasti akan senang dan bahagia. Dan juga mereka pasti akan menjadi bangga. Membuat hati orang tua senang dan bangga adalah kewajiban setiap anak. Karena orang tua telah lebih dahulu baik dan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah ya, untuk hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Semoga kita dapat melakukannya adik-adik ya, untuk kita tetap selalu hidup dalam kasih dan kita selalu melakukan kebaikan dan memperkatakan hal-hal yang baik, dan yang pasti kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh membuat firman Tuhan hidup dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Terlebih kami berdoa untuk adik kami Mario, Tuhan. Mario Purba, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh memulihkan, Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang boleh membuat Mario kembali sehat, Tuhan, melalui tangan-tangan dokter, perawat, dan semua obat-obatan. Terlebih Tuhan, Engkau yang boleh memberkati Mama Papa Mario, keluarganya, Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, biarlah Tuhan Engkau yang boleh menjaga dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berterima kasih Tuhan untuk tahun ini, Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh bersukacita dan Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan di hari-hari yang akan datang kami boleh beribadah langsung di rumah-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan itu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberkati seluruh teman-teman kami, orang tua kami, biarlah Tuhan Engkau yang boleh menambah-nambahkan berkat dan kelimpahan atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, dan yang terakhir kakak mau mengucapkan selamat ya buat adik-adik yang sudah naik kelas. Semoga kalian tetap semangat belajar, yang pasti rajin ibadah online, dan yang pasti semakin diberkati Tuhan. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, sangat menarik bukan dengan cerita tersebut? Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dari pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan, untukku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku segala pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, memberiku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati.
kita pagi ini, sebelum kita tutup, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pagi ini sudah selesai. Tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati. Shalom, dadah.